Silakan duduk. Shalom. Wow. Setengah 8 belum ada, udah selesai. Luar biasa ya. Kalau belum ada, kalau saya khotbah ngajar kemarin jam 8 sudah selesai. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita dapat tema yang kedua, yaitu menanti dengan taat. Ya, saya yakin kita sudah benar-benar mengerti bahwa pada zaman itu, pada hari-hari selepas Tuhan Yesus naik surga, betul-betul murid itu menanti, ya. Dan mereka menanti dengan taat karena Tuhan suruh di dalam Kisah Para Rasul 1, tunggu di Yerusalem, jangan pergi-pergi. Mereka taat dan mereka tetap stay di Yerusalem dan berdoa 10 hari lamanya sampai Roh Kudus itu turun. Maka dari itu ini menjadi sebuah kebiasaan ya di dalam gereja-gereja Pentakosta untuk melakukan pekan doa Pentakosta ya, termasuk kita saat ini. Nah, memahami tentang ketaatan, saya kira setiap kita sudah paham betul ya. Ini bukan khotbah yang baru. Saya yakin Bapak Ibu sering sekali mendengarkan tentang ayo taat. Saya kira tidak ada yang baru tentang taat. Tetapi saya mau kita belajar dari satu pribadi yang menarik menurut saya. Ya, menurut saya semua tokoh yang kita menarik dengan versinya masing-masing. Kemarin kalau masih ingat, saya mengambil tokoh siapa? Rahab, ya, Rahab. Tapi sekarang kita mau belajar dari Mas Ucup, tapi bukan Ucup yang perjanjian lama, tapi Ucup yang perjanjian baru, ya. Mari kita buka di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25 saya akan bacakan untuk kita semua supaya lebih cepat, ya. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Taat sekali ketika malaikat bilang kepada Yusuf, jangan takut, ambil Maria sebagai istrimu. Begitu dia bangun dari tidurnya, menarik ya? Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, dia nggak konsultasi sama papa mamanya dulu, ya. Dia nggak rapat keluarga, ya. Nggak. Tapi begitu dia bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan. Jadi Yusuf langsung lakukan itu, dan yang dilakukannya tepat. Ya, bahkan sampai dia pun nurut ketika disuruh memberi nama anaknya Yesus. Ya, ini kan juga Yesus ini kan nama dari langit, bukan nama dari Yusuf, ya. Malaikat yang suruh ke Yusuf, besok anak lahir keizinan Yesus. Dan akhirnya ketika anaknya lahir, Yusuf memberikan nama Yesus kepadanya. Setelah itu ada juga perikop lain di mana Yusuf ini diceritakan di Matius 2 ayat 13 sampai 15.
Matius 2 ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangun, sama seperti tadi, langsung diambilnya anak itu serta ibunya, malah itu juga, ya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Jadi dari 4 kejadian, Yusuf ini betul-betul taat. 1, suruh ambil Maria sebagai istri. 2, kasih nama anaknya Yesus. 3, harus pergi ke Mesir. 4, di Mesir dulu, tunggu sampai ada pemberitahuan selanjutnya, gitu ya. Nanti akan memberitahu kalau sudah waktunya pulang, gitu ya. Jadi ada 4 hal yang kita pelajari bahwa Yusuf itu taat di 4 poin ini. Tapi yang menarik, kalau kita baca tadi, bahkan saya sudah cek di Alkitab, Yusuf ini tokoh yang masih. Tidak ada Yusuf berkata, ada. Kalau Maria masih oke, ketika malaikat datang, kamu akan hamil oleh Roh Kudus. Maria jawab, bagaimana mungkin? Aku belum bersuami. Masih ada perdebatan kecil, gitu ya. Atau kalau kita membandingkan sama Yunus, Yunus itu malah gegeran sama Tuhan, ya kan? Karena Yunus gak mau ke Niniwe, tapi Tuhan suruh Yunus ke Niniwe, gegeran sampai endingnya pun gegeran. Kita nggak tahu endingnya nanti bagaimana, tapi intinya Yunus itu berdebat panjang sama Tuhan. Tapi yang saya lihat dalam tokoh namanya Yusuf ini, dia namanya bicara, ya. Tuhan suruh tangi dulu, laksanakan. Tangi dulu, makan. Ya, dia yang nanya, kok bisa Tuhan ngambil Roh Kudus itu ceritanya? Tuhan mau apa sih kok saya disuruh ke Mesir? Enggak. Pokoknya ketika Tuhan kasih perintah, dia langsung lakukan. Ini ketaatan yang kita bisa ambil daripada yang namanya Yusuf. Padahal dia orangnya amat sangat pasif sekali. Ingat ya, saya yakin dia bisa ngomong ya. Cuma maksud dia di Alkitab tidak ditulis itu. Dia betul-betul tokoh yang senyap. Dia tidak pernah mengemukakan pendapatnya. Dia tidak pernah mempertanyakan Tuhan. Dia itu flow aja gitu. Dan ada 2 hal yang saya lihat, bagaimana ketaatannya ini tidak bisa copy paste dalam ketaatan kita. Yang pertama adalah ketaatan yang Yusuf lakukan itu ketaatan yang segera. Tadi ya 2 kali kita baca di 2 mimpi itu, bangun tidur. Jelas ya. Saya yakin Matius tidak asal nulis bangun tidur ya. Pasti dia punya satu clue bagaimana Yusuf itu betul-betul menyegerakan perintah Tuhan. Banyak di antara kita yang taat tapi kita menunda. Taat tapi menunda. Ada satu cerita, ya, ada anak kecil dipanggil Tuhan, kamu ikut aku lah ya. Oh Tuhan, masih kecil, biarin saya sekolah dulu. Ya nanti kalau sudah sekolah, selesai sekolah, oke lah, saya akan melayani Tuhan. Ya, sampai sekolah selesai, datang lagi Tuhan. Ayo melayani aku. Terus anak ini bilang, Tuhan, baru selesai wisuda, saya kan masih mau kerja dulu, bangun kan, karir, berkeluarga, pengen punya anak dulu Tuhan. Nanti aja lah, kalau sudah beres semua itu, nanti saya akan melayani. Berapa tahun kemudian sudah semuanya terkamplis, terus tiba-tiba malaikat datang, ayo melayani Tuhan. Dia ngomong apa Tuhan? Yang anak masih kecil-kecil ya, kebutuhan masih banyak ya. Waduh, saya harus kerja bagi kuda.
pagi ketemu pagi untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nanti Tuhan, kalau anak-anak sudah besar, kalau anak-anak sudah besar, anak-anak sudah nikah, nanti kuberikan seluruh hidupku untuk Tuhan. Setelah anak-anak sudah nikah, sudah besar semua, selesai, malaikat datang, terus orang itu, Tuhan, saya siap melayani kau. Malaikat bilang ini, bisa masak lambung, jantungan, kolesterol, ya, apa ini malaikat ketiga, gitu. Bukan berarti Tuhan tidak bisa pakai. Maksud saya, kalau kita menunda, maka itu bukan taat. Ketika bangun pagi, saya minta istri saya, bikin kopi dong, biar lo melek. Karena kopi itu nggak saya minum, saya buat raup. Jadi melek. Kalau istri saya taat, siap. Tapi digawe lo jam itu bunyi. Taat kan? Kenapa? Setelah ya, lo kalau pagi bangun minta kopi ya, ngasih kopi ya dibuatin sih, dibikinkan sih, tapi jam malam. Buat apa? Itu bukan taat namanya, ngerti ya? Jadi kalau kita bicara taat, ya segera. Gak usah menunda apa yang Tuhan mau daripada engkau. Saya yakin dari hari ini Tuhan mau pakai kita semua. Gak cuma saya, gak cuma Anda, kita semua. Gak cuma majelis, tapi kita semua. Pertanyaannya, ketika kita tahu Tuhan mau pakai kita segerakan atau segera panitia susah itu Tuhan berarti gara kowe sesuk Tuhan Pak Marno. Amin. Enggak amin lah. Jadi ketaatan harus disertai dengan kesegerakan. Nah, orang segera jadi kena taat, gitu ya. Yang kedua kita belajar dari yang namanya Yusuf adalah ketaatan itu bukan separuh-separuh. Ketaatan itu harus utuh. Gak ada yang 99,9% taat, gak ada. Adanya taat atau tidak, titik. Kalau Anda disuruh, diperintahkan Tuhan dan Anda lakukan, tapi hanya 99,9%. Semuanya saya lakukan Tuhan. Cuma yang satu ini maaf daya. Tidak bisa ini Tuhan, tidak bisa. Berarti taat. Tidak. Taat itu seperti kesetiaan. Kesetiaan itu bukan dihitung 1, 2, 3 tahun. Dan kalau kau setia 50 tahun dan 1 minggu terakhir Anda tidak setia, namanya tidak setia. Gak bisa Anda protes, saya 57,5 tahun setia loh. Cuma 2 minggu ini saja saya setia. Saya tanya, dia setia? Ya. Hal yang sama dengan ketaatan. Yang namanya taat kudu komplit. Tadi 4 yang Tuhan suruh kepada Yusuf. 4-4-nya dia taat. Gak cuma 3, yang 1 gak taat. Enggak, 4-4-nya dia taat. Nah, kadang-kadang kita mendengar khotbah bahwa ketaatan itu mendatangkan berkat dan ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Saya melihat konteks Yusuf ini sedikit berbeda. Untuk masalah kutuk dan berkat, monggo kita nanti diskusikan lebih lanjut. Tetapi apakah betul Allah yang kita sembah itu seperti guru BP yang ketika kita tidak taat diceplas? Datang ke sekolahan terlambat 2 menit, hukum. Begitu kan Allah yang kita sembah? Jangan-jangan masuk neraka, masuk surga, tapi ini seperti barat militer. Ya, kalau Tuhan sudah bersabda, siaplah bos manusianya. Karena kalau nggak nurut di jewel, apakah begitu Tuhan yang kita sembah? Itu pertanyaan saya, kan? Sehingga ketika kita taat, kita akan dapat berkat. Tapi ketika kita tidak taat, kita akan mendapat kutuk. Ayo kita belajar dari 4 tugas yang
yang diberikan Tuhan kepada Yusuf. Yang pertama, kita kupas satu-satu. Yang pertama adalah Tuhan suruh Yusuf ambil Maria sebagai istrinya. Saya mau tanya, bisa nggak Yusuf menolak? Bisa. Ingat, saya sudah berkali-kali bilang Tuhan itu dasarnya cinta. Cinta tidak memaksa. Nek kalau kita tidak bisa ngapain, semua sudah diatur Tuhan, itu namanya bukan cinta. Kita itu robot, gitu ya. Tuhan itu cinta dengan kita, karena itu Tuhan mau kita mengekspresikan cintanya melalui keraton. Nah, Yusuf dikasih tugas yang pertama menikah dengan Maria. Dia lakukan dalam konteks Alkitab. Ya, pertanyaannya begini. Yuk kita bayangin, kalau Yusuf tidak mengambil Maria sebagai istrinya juga. Buat saya, Yusuf akan jadi orang yang tidak kita kenal. Yusuf akan hidup dan mati tanpa meninggalkan sesuatu. Yusuf akan jadi orang biasa yang tinggal di desa kecil namanya Nazaret. Mungkin arkeolog zaman sekarang pun nggak mengenal dia. Setuju? Ya, saya yakin ketika Yusuf menolak harus petir datang bisa berbeda. Enggak. Cuman ketika dia nggak mau taat, dia hanya jadi orang biasa yang hidup, bekerja, mati, dan gak ada yang mengenal dia. Tapi hari ini kita melihat berapa miliar orang mengerti yang namanya Yusuf, kenal sama yang namanya Yusuf. Belum? Orang Kristen jelas kenal. Kristen manapun, Ortodok, Katolik, Koptik, Protestan, semua ngerti Yusuf itu siapa. Gara-gara apa? Gara-gara dia mau taat menikahi Maria. Coba ya. Ya saya nggak tahu kalau punya skenario lain apa. Tapi kalau enggak, Yusuf hanya jadi orang biasa. Bukan dihukum. Ketika kita tidak taat, jangan kita berpikir Tuhan akan hukum kita. Ya. Tapi maaf ya, Anda melewatkan satu kesempatan untuk Tuhan bawa jauh lebih tinggi. Betul. Kalau Yusuf gak ambil kesempatan itu, ya dia jadi nobody, ya. Tapi ketika dia ambil kesempatan itu, dia jadi somebody. Semua orang kenal. Hal yang sama dengan kita. Kalau kita memakai Tuhan, terus kita menolak, apa terus besok langsung jambungnya gimana? Hukuman Tuhan, mana saya nggak mau taat sama Tuhan? Saya pikir tidak. Kita tidak mau taat, silakan saja. Tapi maaf, lo nggak akan naik. Ketika mau taat, lo naik. Jadi bukan Tuhan yang menghukum kita, tetapi ini konsekuensi logis. Yang kedua, Tuhan suruh Yusuf memberi nama Yesus kepada anaknya. Ini kita bayangin lagi ya. Kalau Yusuf nggak nurut, wah, masa namanya Yesus tak ganti weh, ya toh, jadi sama Sumarno. Misalnya namanya diganti Sumarno gitu ya. Kira-kira gimana? Halo? Lu ingat bisa nggak Yusuf begitu? Bisa. Dia dikasih hak untuk memilih mau taat atau tidak. Kalau namanya tidak diberikan bisa Yesus, Yesus itu ada arti pokoknya. Artinya Yesus itu apa? Yosua, Yahweh, menyelamatkan. Allah menyelamatkan. Artinya ketika Yusuf memberi nama Yesus, ini dia mengkomplikkan rencana. Rencana Allah akan komplit bahwa nama Yesus itu yaitu Allah menyelamatkan tepat disandang oleh Yesus. Tepat ya? Tepat. Loh, ada orang yang namanya tidak tepat sama pribadi. Ya, namanya Darmawan. Pelitis tengah mati ya. Ada ya.
Ada, berarti ini salah sebenarnya. Ya salah sebenarnya. Makanya ada yang ngomong dulu namanya Mulyono. Nah, karena sakit-sakitan jadi Jokowi Dodo, ya pinter ya. Ya, tapi artinya lu bayangin, berarti rancangan Allah itu sudah ada. Saya yakin Tuhan merancangkan itu nggak cuma buat Yesus ya. Buat Buati juga, buat Bupul juga, buat Bika juga. Setiap kita punya rancangan Tuhan. Dan saya yakin nama itu bukan sembarang nama. Saya yakin nama kita itu punya arti dan Tuhan bekerja di situ. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan sembarangan menyebut nama orang. Kita kadang-kadang kasih nama orang apa? Abu, istri gue, jadi soalnya, gitu sih, antok ketek lo nanti lah, antok ketek itu ya tidak. Loh, kadang-kadang begitu ya. Tapi maaf loh, ya. Tuhan itu sudah menyiapkan segala sesuatu. Saya terlalu yakin. Bapak saya kasih nama ke saya, Samuel Priyo Utomo, pasti ada campur tangan. Amin. Coba kita lihat nama kita masing-masing. Nama siapa? Gunawan. Haleluya. Sampai hari ini memang betul-betul ya kan? Loh ini bisa jadi cerminan kita. Dia. Kamu tanya, aku tahu dia artinya apa? Betul. Dia itu santer berarti artinya dia itu harus jadi terang, betul ya? Ya kan? Loh kita bercermin, yuk nama kita siapa? Oh dia. Apilah itu piye dia? Ya menyinari temanmu atau menggelapkan temanmu ya? Ya kan? Kalau menggelapkan temanmu bertobat, ya mulai sekarang saya adalah dia dan saya akan menerangi teman-teman saya, menerangi dunia ini, menerangi keluarga saya. Kan gitu ya? Hal yang sama, kalau yang namanya Yusuf itu tidak memberi nama Yesus, saya kira konsekuensinya apa? Apakah Yusuf akan kena jatuh, tabrak truk, jatuh dari jurang? Ya. Tapi maaf, rancangan Tuhan jadi tidak sempurna. Bukan Tuhannya yang tidak sempurna, tapi gara-gara kita, maka rancangannya tidak sempurna. Ngerti ya? Jangan kita, berarti Allah itu tidak sempurna. Bukan. Kalau bicara begitu, manusia berarti ciptaan Tuhan yang tidak sempurna. Kenapa? Karena kita jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa itu kan karpe apa edimi orang karpe bisa. Gitu. Hal yang sama, kalau kita tidak taat, maaf ya, maka ada rancangan Tuhan yang meleset. Mungkin rancangan Tuhan di dalam hidup kita banyak yang meleset. Gara-gara kita tidak taat. Yuk kita pikir baik-baik ya. Mungkin Tuhan punya rancangannya indah untuk tante indah gitu. Tapi karena dulu mungkin akal gitu ya, suka minum tapikus, tikus-tikusnya. Akhirnya ya Tuhan, rancangannya indah itu meleset. Saya pernah bilang kok, saya kalau mengingat masa lalu saya, kemudian saya umur muda, coba dulu itu saya bener kan? Ya coba dulu itu saya taat, saya nggak begitu, saya jauh lebih baik. Setuju? Hal yang sama saya kira berlaku untuk kita semua. Rancangan Tuhan atas kita, ya dan amin. Cuma masalahnya kita nggak taat. Bukan berarti kita nggak taat, kita dihukum Tuhan, tapi konsekuensi logisnya, maka rancangan Allah tidak berjalan dengan semestinya. Yang kisah, yang pakai dewi, ya kan? Yang ketiga gabungan, yaitu apa? Tuhan suruh Yusuf pergi ke Mesir dan suruh stay di Mesir. Coba kalau dia, oke lah Tuhan, saya tak ke Mesir, tapi sebulan di Mesir, bosan ya. Orang pecel lele, orang bebek goreng,
ya adanya kebak, wah sekolah gue, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Ada kematian menang. Loh, kenapa si Yusuf ini suruh pergi ke Mesir? Kenapa? Karena Herodes akan membunuh anak-anak usia 2 tahun. Maaf ya, kalau Anda punya anak umur di bawah 2 tahun, lalu ada orang yang mau ambil anakku dan mau bunuh anak, saya yakin orang tua waras, pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan. Betul ya? Sehingga tidak mustahil akan terjadi bentrokan antara Yusuf dengan tentaranya Herodes. Ya dong. Masa si Yusuf? Mana anakmu? Ya ngobrol silakan, disamping itu kan mungkin diumpetin, mungkin dibawa lari atau apapun. Intinya ada kemungkinan besar Yusuf bisa berkelahi atau terjadi gesekan dengan tentara Herodes. Kalau Yusuf tidak pergi ke Mesir, dan akhirnya apa? Kematian, menunggu, luka-luka, menunggu. Betul. Tapi karena Yusuf taat kepada Tuhan, maka dia selamat. Kadang-kadang kita berpikir, kalau kita jadi Yusuf dan kita tidak taat dan kita tidak pergi ke Mesir, lalu kita berpikir apa? Oh, ini hukuman dari Tuhan. Oh, bukan hukuman dari Tuhan. Tuhan sudah tahu masa depan seperti apa. Di depan ada apa. Makanya Tuhan bilang, so, kamu ke Mesir dulu. Berarti kamu berdiri dulu. Buktikan kamu berdiri dulu. Kenapa sih? Tuhan tahu masa depan. Kalau kita nggak nurut, maka akan ada konsekuensi logis. Dan maaf, itu bukan Tuhan yang bikin. Setuju? Bukan loh. Jangan pernah kita berpikir, oh akan saya lagi di jalan Tuhan, toko saya sepi, saya lagi di jalan Tuhan, saya dipecat. Sebentar, jangan terlalu cepat kita mengatakan Tuhan menghukum kita. Terkadang kebanyakan masalah ini muncul karena apa? Kita nggak taat. Ini adalah konsekuensi logis. Ada yang taat, ya sudah, tanggung akibatnya sendiri. Karena itu ayo kita belajar. Yang pertama adalah belajar taat. Yang kedua adalah belajar selalu menilai Tuhan dari posisi yang benar. Jangan dikit-dikit nyalain Tuhan. Jangan dikit-dikit saya sedang dihukum Tuhan. Ingat, ketaatan mendatangkan berkat. Betul, karena Tuhan sudah mendesain hidup kita semakin hari semakin naik. Amin.